Namun tak sedikit warga bertahan di dalam rumah meski penuh dengan risiko. Sementara itu, di pesisir utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sejumlah perahu nelayan tradisional rusak dihantam ombak setinggi 3 meter. Kondisi ini memaksa nelayan masih harus berhenti melaut. Kerusakan perahu nelayan akibat gelombang tinggi juga dialami nelayan di pesisir pantai Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Cuaca buruk yang terjadi sejak 1 pekan terakhir membuat ratusan nelayan terpaksa tidak melaut, khawatir perahunya terbalik diterjang gelombang. Tim TV One mengabarkan. Yaitu beberapa dampak yang terjadi di sejumlah wilayah. Sebelumnya memang kalau kita tahu BMKG kan juga sudah mengeluarkan ya peringatan dini mengenai hal ini. Nah, kita langsung sapa terlebih dahulu pemirsa, ada Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Maria dan Mas Bayu. Baik. Ya, ada juga rekan kami, ada Didi Syahwani dari Sampit yang akan memberikan informasi terbaru mengenai bencana banjir di sana. Nah, sebelum ngobrol nanti sama Pak Guswanto, ada apa sih sebenarnya dengan cuaca ekstrim ini? Kita perbarui informasi dulu ya, langsung dari rekan kami. Didi, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah pagi hari ini sudah mulai surut? Baik, Bayu dan Maria serta pemirsa. Saat ini saya berada di Desa Sumber Makmur, yang merupakan salah satu dari 3 desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang mengalami kebanjiran sudah sejak 1 minggu terakhir. Banjir ini diakibatkan karena terjadinya pasang tunggal di Sungai Mentaya yang mengalir ke anak sungai yaitu Sungai Sampit, yang akhirnya membuat debit air sangat tinggi dan akhirnya meluap menggenangi beberapa desa yang ada di sepanjang aliran Sungai Sampit. Namun yang paling parah ada 3 desa, yaitu Desa Natai Baru, kemudian juga Desa Ramban, dan juga yang tempat kami mengabarkan saat ini yaitu di Desa Sumber Makmur. Saat ini titik saya mengabarkan, saya berada di rumah salah satu warga yang mengalami terdampak banjir, yaitu di rumah Bapak Supriyadi yang berada di Desa Sumber Makmur, yang mana sudah seminggu kondisi rumah Pak Supriyadi nyaris tidak bisa ditempati karena terus diterjang banjir. Namun banjirnya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja hingga masuk ke dalam rumah, yaitu pada siang hari di mana terjadi pasang air Sungai Mentaya, maka air akan langsung masuk ke rumah-rumah warga, yaitu dan salah satunya di rumah Bapak Supriyadi ini. Untuk sementara memang rumah ini tidak bisa mereka gunakan untuk beraktivitas, bahkan keluarganya pun terpaksa diungsikan ke rumah kerabat mereka karena memang pada saat siang hari atau pada saat pasang kembali terjadi, Sungai Mentaya pasang maksud kami, maka air akan langsung masuk ke dalam rumah. Ini terjadi di belasan buah rumah yang ada di Desa Sumbersari, Bayu. Ya, Didi, kalau Anda menyebutkan tadi bahwa ini sudah terjadi 1 pekan terakhir, apa yang menyebabkan banjir tak kunjung surut? Apakah memang dalam 1 pekan terakhir ini intensitas hujan di sana tinggi? Ya, memang selain intensitas hujan tinggi, juga pasang tunggal yang terjadi di Sungai Mentaya itu masih terus terjadi. Sehingga air yang berasal dari hulu sungai akhirnya tidak bisa mengalir ke Sungai Mentaya. Dan inilah sebenarnya di tempat ini sebenarnya banjir kiriman dari daerah hulu dan terus akan bertahan di sini. Kecuali jika nanti sudah tidak lagi terjadi pasang tunggal di Sungai Mentaya atau intensitas hujan sudah mulai menurun, maka kemungkinan banjir akan berakhir.
Namun informasi yang kami terima dari BPBD Kota Waringin Timur, kemungkinan intensitas hujan masih akan terus terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Bayu. Nah, Didi, kalau Anda sampaikan tadi akan masih terus terjadi hingga kurun waktu yang lama, apakah ini memang baru pertama kali terjadi atau sebelumnya pernah terjadi di wilayah setempat, Didi? Memang beberapa tahun terakhir ini memang sudah pernah terjadi juga banjir, namun kali ini merupakan yang paling parah. Bahkan mereka baru kali ini air sampai masuk ke dalam rumah, Maria. Bantuan bagaimana, Didi? Sejauh ini sudah sepekan terjadi. Ya, sejauh ini memang pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Sosial dan juga melalui BPBD sudah menyalurkan sejumlah bantuan terutama sembako, dan mereka juga terus melakukan pengecekan terhadap kesehatan warga-warga yang terdampak banjir. Maria. Baik. Terima kasih Didi Syahwani mengabarkan langsung dari Sampit mengenai informasi banjir yang rupanya sudah 1 pekan ini merendam wilayah di sana dan berdampak terhadap beberapa desa, namun yang terparah pada 3 desa. Sekali lagi Didi, terima kasih. Kami akan kembali kepada Anda bila ada informasi terbaru. Oke, Ya, kita ngobrol lagi sekarang sama Pak Guswanto. Pak Guswanto, kalau soal peringatan yang sudah dikeluarkan BMKG untuk potensi cuaca ekstrim yang terjadi hari ini, detailnya seperti apa, Pak? Baik, Mas Bayu. Jadi kalau potensi cuaca ekstrim yang diberikan saat ini, kita melihat bahwa sebenarnya kita memiliki 2 hal ya, yaitu perakiraan cuaca berbasis dampak, dan satu lagi adalah perakiraan untuk tinggi gelombang. Ya, itu yang penting yang diperhatikan saat ini. Kemudian kalau kita melihat berdasarkan perakiraan berbasis dampak hujan lebat, itu potensi bencana hidrometeorologi yang seperti banjir bandang itu untuk tanggal 30 hingga 31 Mei itu bisa terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua. Kemudian kalau kita merefer kepada gelombang tinggi yang saat ini juga muncul, kita melihat bahwa saat ini gelombang tinggi untuk 2,5 sampai 4 meter itu terjadi di Selat Malaka, kemudian perairan utara Sabang Barat Aceh, perairan barat Pulau Nias, kemudian Mentawai, Pulau Enggano, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Jawa hingga Pulau Sumba, kemudian Samudra Hindia Barat bagian selatan, NTT, Laut Sawu, perairan Kupang, Rote, Laut Jawa bagian timur, dan Selat Makassar bagian selatan. Kemudian kalau itu dilihat dari 2 hal, antara perakiraan cuaca berbasis dampak dan perakiraan tinggi gelombang. Namun perlu diketahui Mas Bayu, untuk saat ini bencana banjir ini kalau kita lihat di pesisir yang lagi saat ini terjadi, itu kenapa? Karena memang kita melihat bahwa sejak tanggal 14 yang lalu ya, 14 sampai Mei yang lalu sampai saat ini itu merupakan periode pasang tertinggi ya, kalau boleh disampaikan. Misalkan periode pasang tertinggi ini akan menjadi tinggi atau bertambah apabila beramplifikasi dengan tinggi gelombang maupun ataupun kecepatan angin. Nah, seperti yang kita lihat juga saat ini tadi disampaikan, saya mendengar di Sampit, di Mentaya itu itu sangat berhubungan langsung dengan Teluk Sampit. Di sana Teluk Sampit itu mengalami pasang apabila pada siang menjelang sore ya, sekitar tingginya sekitar 1 sampai 1,2 meter pasangnya. Nah, ini kita melihat juga tanah di sana adalah tanah gambut, di mana dia menyimpan air itu cukup lama. Jadi sangat erat untuk menyimpan, tidak mudah hilang gitu. Kalau sudah dia mendapatkan air, maka air itu disimpan dan dia sulit untuk melepaskannya. Nah,
pada saat dia terjadi pasang, maka apabila terjadi hujan di daerah hilir atau daerah utara, maka air yang masuk itu tidak bisa langsung ke laut karena tertahan oleh pasang air laut tersebut. Sehingga inilah yang menjadikan amplifikasi mengapa di wilayah sekitar Sungai Mentaya itu terjadi banjir yang sampai 1 minggu. Nah, kemudian kita juga kemarin beberapa hari yang lalu kita juga mengumumkan bahwa memberikan peringatan dini bahwa di pantai utara ini juga masih terjadi, pantai utara Jawa khususnya ya, mungkin Jakarta namun tingginya hanya 0,8 sampai 1 pasang air lautnya. Sedangkan di Semarang kemarin kita sudah mulai mereda, artinya yang tadinya 1,2 saat ini sudah 0,7 untuk tinggi pasang air lautnya. Nah, kemudian saya tambahkan juga, iya, gimana Mas Bayu sama Mbak Maria? Jadi saya tambahkan sekali lagi, ada satu lagi fenomena yang saat ini mungkin perlu diwaspadai sejak 1-2 hari yang lalu, bahwa ada 2 bibit siklon tropis, yaitu siklon tropis 92S yang ada di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, dan satu lagi yaitu bibit siklon tropis 93W yang ada di Laut Filipina. Nah, 2 bibit siklon ini tentunya dapat menambah atau meningkatkan aktivitas konvektif di daerah sana, artinya dapat meningkatkan curah hujan di wilayah tersebut secara tidak langsung. Kira-kira itu yang ada fenomena apa yang terjadi saat ini. Kira-kira 3 hal itu. Penjelasannya cukup detail, Pak Guswanto. Tapi paling tidak yang perlu kami ketahui, Pak, analisa dari BMKG ini akan terjadi hingga kapan, Pak Guswanto? Baik, kalau kita melihat saat ini kan sebenarnya sudah masa pancaroba ya, Mbak Maria. Artinya sudah mau berakhir, bulan Mei ini pancarobanya sudah berakhir. Kalau kita lihat ya, harusnya sebagian wilayah Indonesia itu sudah memasuki musim kemarau. Artinya kita lihat pada bulan April yang lalu sekitar 29,8% itu sudah masuk, itu wilayah Nusa Tenggara, Bali, sebagian. Kemudian ada juga yang wilayah 22,8% sudah masuk juga, dan bulan Juni nanti akan masuk lagi 23,7%. Artinya kalau di total ini semua sudah hampir sekitar 70%-an akan masuk musim kemarau di bulan Juni. Namun ada beberapa wilayah yang memang dia tidak bisa misalkan kita lihat di Indonesia itu ada 3 kategori tipe hujan. Ada hujan monsunal, ada ekuatorial dan lokal. Di mana untuk daerah di Kalimantan itu rata-rata adalah monsunal, ekuatorial, sehingga setiap bulan itu pasti ada hujan. Berbeda nanti kalau di Jawa. Di Jawa ini kemungkinan bulan Juni, Juli, Agustus, dan puncaknya mungkin Agustus September itu akan mengalami puncak musim kemarau di bulan Agustus untuk Jawa yang tipenya tipe monsunal. Sedangkan yang tipe lokal itu bisa terjadi di wilayah Maluku dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kita perakirakan, kita prediksi bulan Juni ini akan beberapa wilayah memasuki musim kemarau. Artinya, artinya itu untuk wilayah yang monsunal. Tapi yang ekuatorial tetap mendapatkan curah hujan. Seperti di Kalteng, Kalbar itu masih akan mendapat curah hujan. Oke, baik. Baik, Pak Guswanto, terima kasih ya Pak atas informasinya, waktunya juga ini jadi bahan pertimbangan kita semua ya setelah dapat informasi dari BMKG, terutama masalah kewaspadaan. Sekali lagi Pak Guswanto, terima kasih waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sehat Pak. Dan Mbak Maria, salam sehat selalu.